Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Jadi di video kali ini admin akan coba menghubungkan handphone OpenWRT seperti ini ke router ini menggunakan port LAN guys ya. Yang dimana video sebelumnya itu tanpa port LAN seperti ini videonya, silahkan ditonton dulu ataupun admin linknya akan siapkan di kolom deskripsi di video ini. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba menggunakan port LAN. Nah, kebetulan di sini admin kedatangan barang yang sangat oke benar guys ya, dan kita akan mencoba produk ini guys, yaitu produk ini menurut admin sangat worth it sekali untuk dibeli, yang dimana untuk port LAN-nya sudah gigabit guys ya, dan untuk port USB nya sudah 3.0. untuk produknya ini guys ya, yaitu USB hub adapter USB 3.0 dengan garansinya wow 2 tahun guys, keren. Dan ini sudah 1000 Mbps untuk speed speed transfer filenya jika menggunakan USB. Jika menggunakan port LAN ini sudah gigabit. Oke. Dan tentunya di sini menggunakan RJ45 dan seperti ini guys ya, mantap ya. Dan di sini ada 5 port. Oke, keren banget. Dan untuk detailnya mungkin admin akan tampilkan ntar lagi. Kita akan mencoba produk ini guys, dan menurut admin keren parah produk ini guys ya. Dan seperti apa penampakannya bang? Oke, untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Tentunya untuk bahannya itu bukan bahan yang kaleng-kaleng, karena ini betul-betul kokoh guys ya. Tuh, bukan menggunakan plastik guys. Jadi produk ini sudah menggunakan aluminium alloy, jadi keren banget ya, bukan plastik. Dan port LAN-nya ada di sini. Tuh ya, port LAN-nya RJ45, dan di sini ada 3 port USB 3.0 dan USB Type C. Dan untuk colokan di depannya itu masih menggunakan USB guys ya. Sebenarnya ada yang Type C juga, untuk micro nggak ada. Makanya admin minta yang ini ya, yang USB, biar bisa dihubungkan ke handphone OpenWRT ini. Oke, kita langsung coba guys ya. Dan untuk pembelian link pembelian produk ini kalian bisa cek di keranjang kuning di bawah ataupun di kolom deskripsi video ini. Oke guys ya, pertama kita siapkan ini dulu, USB to LAN nya, lalu kita siapkan OTG nya guys. Nah, ini admin sudah siapkan sebuah OTG. Oke, jika sudah siapkan OTG tentunya kita siapkan port LAN nya, karena ini akan menggunakan port LAN. Nah ini ya, port LAN nya sudah ada. Oke, gaskan aja guys ya. Pertama kita hidupkan handphonenya. Kenapa seperti ini? Karena jika kita menggunakan port ini, port mikronya ini digunakan untuk koneksi internet di port LAN, handphonenya harus punya daya listrik. Nah, karena handphone ini belum dimodifikasi sama sekali untuk baterai yang langsung hidup tanpa mengendalikan ini, ya kita pakai baterai. Sebenarnya handphone ini sudah di bypass guys, meskipun tanpa baterai pun sudah bisa ya, asalkan port di sini, port chargernya ada daya listrik. Nah, karena port chargernya ini akan digunakan sebagai transfer file ataupun data, dan si LAN ini nggak ada daya listrik, makanya dia pakai baterai dulu aja untuk coba. Jadi sebenarnya kalian tinggal modifikasi di sini aja guys ya, di baterainya, biar dia hidup tanpa mengandalkan port ini gitu ya. Semoga mudah dipahami. Kita langsung gaskan. Pertama kita hidupkan si ini guys ya, si routernya dulu, dan biar cepat kita langsung pasang aja ya. Di sini kita arahkan ke port 1 ya, kita arahkan ke port 1. Oke. Waduh, ngeblur guys, ini yang terlalu panjang ya antenanya. Intinya ke port yang ini guys ya. Bentar. Nah, kita arahkan ke port 1 yang ini ya, yang ada garis biru, ada tulisan 1. Oke, kita sambungkan ke sini. Nah, sampai dia berbunyi seperti itu guys. Oke, sip. Lalu kita hidupkan dulu ya. Bentar.
Oke, ini adapternya guys ya. Kita pasangkan, kita tempatkan di sini di bawah biar enggak terlalu semraut ya. Dan cara ini bebas ya, bukan hanya untuk router tenda, router TP-Link, pokoknya semua router yang pakai port LAN gitu ya. Cuman di STB-nya perlu kalian modifikasi ataupun tambahkan baterai sendiri. Entah itu menggunakan baterai handphone seperti ini atau yang lebih besar, itu bebas gitu ya. Atau kalian sambungkan langsung ke charger nggak apa-apa. Yang penting kalian paham bagaimana cara bypass yang aman. Tapi sebenarnya ini sudah bypass, cuman kita harus menggunakan port ini untuk daya listriknya. Karena port ini kita gunakan untuk transfer file, otomatis dia nggak ada daya listrik, makanya kita pasang baterai aja untuk uji coba gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pasangkan OTG. Nih, OTG kita pasangkan ke ini guys ya, USB to LAN-nya. Kita pasangkan produk dari PX ini ya. Waduh. Nah, sip, mantap ya. Jika sudah, kita pasang ini guys. Nah, seperti ini. Baik, di sini sudah hidup ya. Jadi di sini sudah ada indikatornya produk dari PX ini. Keren ya. Jadi ketahuan kalau hidup atau tidaknya itu. Mantap ya. Dan di sini di lampu port LAN-nya belum ada indikator port LAN yang terhubung. Nah, kita coba pasang ini. Nah, kita pasang yang ini guys. Kita pasang dan boom, sudah hidup ya, satu ya, port 1 ataupun port koneksi internet. Baik, di sini biar keren kita ginikan aja ya. Oke, sudah dirapikan dan teman-teman bisa perhatikan USB hub dari PX itu indikatornya hidup ya, berarti hidup. Di sini juga hidup dan otomatis ini juga hidup. Nah, di sini aksesnya gimana? Kita aksesnya melalui router tendanya. Oke, kita coba login dulu guys ya. Di sini saya masih terhubung ke router pribadi. Nah, ini ya, tenda ya sudah muncul. Kita klik ke tenda. Oke, kita buka lagi ya. Nah, di sini sudah terhubung tenda gitu guys ya. Mantap. Jika sudah, kita cek di sini IP-nya 0.1. Tuh ya, 0.1. Oke. Kita coba akses. Kita akses dengan IP original OpenWrt guys ya. Nah, tuh. Oke. Ternyata masih belum terhubung, kemungkinan ntar kita ceknya ini terhubung atau tidak. Kita buka si ini guys. Nah, kita buka katanya, buka router tendanya. Oke, di sini belum ada koneksi ya. Kita copot lagi, kita coba pasang. Nah, di sini sudah berubah. Kita cek. Nah, itu ya, sudah connection detect. Oke, kita tunggu sampai dia berubah statusnya guys. Yang connection seperti ini akan menjadi connecting gitu ya, ataupun connect. Kita tunggu ya, karena di sini indikatornya juga hidup guys. Oke, mantap. Biasanya ini kendalanya di OTG gitu ya. Kalau saran admin, beli OTG yang enggak apa ya, yang tanpa kabel aja. Ini kan dengan kabel nih, takutnya kena senggol apa gitu ya kalau dengan kabel seperti ini gitu. Nah, ini ya, ini enggak normal nih. Kita coba pasang lagi. Nah, kurang bagusnya tuh seperti ini ya kalau pakai OTG yang berkabel. Nah, dia sudah kedetek guys tuh. Kalau sudah kedetek seperti ini, terhubung satu, ini si routernya. Kita cek, masih terhubung ke router tenda, berarti sudah bisa guys ya. Nih, kita refresh.
Tuh, di sini connection status you can surf the internet, berarti ada koneksi internet. Dia mendapatkan IP 1.1. Nih admin perbesar tuh. Dia mendapatkan IP 1.1 IP dari OpenWrt. Nah, kalau begitu kita langsung akses di sini. Kita refresh. Ya, dia sudah mengakses OpenWrt yang handphone ini, guys. Tuh, ya. Guys ya, kita cek signalnya ya. Cek signal di sini. Tuh, signalnya di 52%. Oke, mantap ya. Lalu kita cek open class. Baik, di sini open class-nya sudah berjalan. Dan kita coba buka MetaCube. Oke, di MetaCube sudah seperti ini ya. Oke, kita cek di proxy connect enggak. Kita refresh. Kita tunggu sampai dia muncul ping, guys ya. Kalau dia muncul ping, tentunya dia bisa berinternetan gitu ya, karena ini pakai paket murah meriah itu, guys. Oke, ternyata nggak bisa karena ini nggak cocok IP-nya, guys ya, kalau seperti ini. Oke, admin coba buat konekkan dulu biar sambil tes speed, guys ya. Oke, jadi di sini sudah muncul ping, guys ya. Nih, tuh ya, semuanya hidup pingnya, guys ya. Tuh sudah ada angka-angkanya. Nih, admin perlihatkan, tuh sudah muncul ping, sip ya. Nah, di sini ini masih menggunakan yang barusan. Oke, tuh ya. Ini kita cek. Tuh ya, oke. Lalu di sini kita cek sinyal lagi. Tuh sinyalnya ya. Di 50%-an. Lumayan lah ya. Baik, kita coba cek di ini juga sudah ada menu seperti ini ya, TTL. Kita cek tes ping di sini dulu. Kita ketikkan ping Google. Oke, seperti ini. Lalu enter. Apakah bisa? Oke, belum bisa ya. Ini mungkin karena config nih kalau gini ya. Config open class-nya. Kita coba dengan IP. Belum bisa juga. Ini config nih. Ini config. Ada kok tutorial cara mengatasi ini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita langsung tes speed aja. Kita oke, kayaknya lebih enak kita tes speed di terminal dan di Okla gitu ya. Admin install dulu untuk speed test di terminalnya, guys. Baik, di sini sudah saya install, tinggal speed test aja, guys ya. Kita coba speed test di sini. Dapat berapa ya? Ini tanpa menggunakan antena eksternal, guys. Oke, ternyata kena huruf besar, guys. Nah, semuanya harus huruf kecil ya. Yes, seperti ini. Dan ya, dia sudah speed test. Oke, dia dapat speed testnya seperti ini ya. Untuk speed downloadnya di 15 Mbps, guys ya. Oke, naik turun ya, 14. Oke, downloadnya seperti ini. Oke, kita coba speed test lagi. Speed test. Kita coba satu kali lagi, guys. Oke, ini biasanya koneksinya, guys. Kita cek di ini dulu ya. Di dashboard kita cek apakah dia muncul ping. Wah, pingnya hilang lagi, guys. Waduh. Oke, admin akan perbaiki dulu, guys. Sebenarnya admin ingin menampilkan speed test dari koneksi ini menggunakan Okla, guys ya, untuk kalian. Cuman dari tadi admin cari yang pas, IP-nya itu tidak mau connect ya.
ya, karena biar tidak terlalu lama. Yang penting ini sudah bisa guys ya, dan ini admin perlihatkan lagi saya terhubung ke router tenda yang ini, dan router tenda ini bisa mengakses ini guys ya. Ya, tuh admin refresh, tuh bisa guys ya. Nih admin tampilkan overview untuk kalian tuh, Samsung guys ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Pada intinya ini sudah bisa, yang dimana handphone ini yang OpenWrt dialirkan menggunakan OTG, lalu OTG nya terhubung ke port ini USB hub dari PX yang sudah gigabit ini dengan USB 3.0, lalu dihubungkan dengan port LAN ke router tenda dengan port LAN di port 1 gitu ya. Jadi seperti itu, dan ini one-nya sudah kedetek ya tuh ya. Oke, dan untuk HP-nya kita menggunakan baterai, dan jika kalian tidak ingin menggunakan baterai seperti ini, kalian bisa memodifikasi dengan baterai lain atau langsung ke port charger. Tentunya perlu ditambahkan beberapa alat seperti itu ya. Dan setelah saya uji coba, kebetulan aja deh, saya mau buat konten ini nggak mau connect paketnya guys. Waduh, jadi sebenarnya saya sebelumnya sudah coba ya gunakan pihak ini, ternyata mantap banget ya, produk ini mantap banget, sip ya. Jadi seperti itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan admin ingatkan lagi, cara ini bukan hanya untuk router tenda. Semua router, jika kalian menggunakan produk yang serupa seperti ini, tentunya sudah bisa guys ya. Mau menggunakan handphone auto-autoan, modem biasa dan semacamnya, atau kalian ingin menggunakan STB dengan port LAN-nya ini dijadikan port 1 dari modem modem yang duduk itu seperti Orbit dan semacamnya, itu juga bisa. Oke, begitu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan meluangkan waktu, dan jika kalian suka video ini silahkan like, jika kalian tidak suka kalian bisa dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.